akan disampaikan lebih lanjut, baik itu melalui humas ataupun di humas ataupun dari humas Polda. Mungkin itu sementara, Pak Rafael. Terima kasih. Pak. Oke, silakan. Ini dulu deh, kasih tadi dulu. Saya ini yang terima kasih Pak. Nama dari pendapat kita ketahui pengadilan yang lalu tidak menjatuhkan putusan Pak Basuki. Pertanyaan saya, apakah setelah putusan ini tentunya dalam hal ini penyidik nanti dengan hal dari Mabes Polri akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan karena dari sidang yang tadi di putusan bunyinya tidak sah penetapan tersangka, tidak ada yang disebutkan salah tangkap atau mungkin nanti ada kanan lain atau memanggil Peggy Setiawan atau memanggil Peggy yang lain yang mungkin dalam pendidikan pengembangan ada orang Peggy lain yang tidak. Terima kasih. Baik, saya mencoba menjawab ya. Soal Peggy. Mabes Polri dalam hal ini sudah meminta progres dan kemudian juga sama-sama kita ketahui hari ini tepatnya tanggal 8 Juli 2024 tadi adalah putusan hasil daripada sidang pra-peradilan oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Pada putusan ini sebagaimana yang beracara di Polda Jawa Barat adalah Kepala Bidang Hukum, otomatis langkah-langkah yang sudah disampaikan pada proses pra-peradilan dan kemudian Polda Jabar patuh pada putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung dalam pra-peradilan dengan hakim tunggal dan kemudian tindak lanjutnya untuk saat ini tadi sudah disampaikan juga oleh Polda Jawa Barat untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang pra-peradilan tersebut dengan secepat-cepatnya. Sementara itu yang sudah disampaikan dan bisa kami sampaikan ya. Itu dulu. Pak, balik ke kasus Peggy lagi, Pak, menegaskan aja Peggy Setiawan ini korban salah tangkap atau gimana Pak ya? Kasih. Kita patuh pada putusan pra-peradilan ya. Sudah disampaikan pada hasil putusan pada saat sidang. Tentu teman-teman sudah melihat pada putusan itu dan Polda Jawa Barat dalam hal patuh dan tindak lanjutnya adalah menindaklanjuti dengan segera untuk apa yang menjadi putusan hakim tunggal pada saat pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Itu dulu. Silakan yang lain. Mas Taufik. Izin, saya Taufik dari CNN. Mungkin bertanya ke Pak Juandani. Kan kemarin kan disebutkan awal kasus Peggy itu kan disebutkan bahwa tim Pidum juga turut memberikan asistensi ya Pak. Dengan adanya kasus ini, maksudnya dengan adanya putusan pengadilan ini, apakah Bareskrim akan mengambil alih proses pengusutan kasus Peggy Setiawan itu di kasus Vina gitu? Mengingat kan sejumlah pihak juga meminta agar kasus ini ditangani Bareskrim saja karena ketidakpercayaan sama Polda Jabar. Terima kasih. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu.
Namun pada prinsipnya kita yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Pak, artinya polisi masih meyakini bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy itu layak, hanya saja ada syarat formil yang memang jelas sebelum. Itu tadi yang disampaikan hakim. Kalau polisi lebih lanjut kita akan mendalami. Tentu saja kita wujud asistensi adalah semacam itu. Tadi yang disampaikan hakim, pertimbangan-pertimbangan yang ada adalah menyampaikan bahwa ada prosedur dan lain-lain. Kita akan melihat kembali sejauh mana peran dan perbuatan yang dilakukan, apakah itu layak dan tidak. Tentu saja inilah yang bagian dari asistensi yang kita laksanakan. Ya. Baik rekan-rekan, tadi dipertanyakan terkait dengan kasus awal ya, itu sudah inkrah. Ya, terkait yang penanganan awal sudah inkrah. Konteksnya ini terkait dengan pertanyaan tadi hasil pada putusan. Tentunya tadi asistensi yang dilaksanakan oleh Barreskrim Polri sudah dilaksanakan. Terkait dengan hal ini tentu kami tunduk dan patuh pada putusan hakim tunggal pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Tindak lanjutnya apa? Tentu tindak lanjutnya adalah melakukan langkah-langkah untuk menjalani pada putusan hakim tunggal tersebut. Itu yang kami ucapkan. Ya. Silakan. Konteksnya di hidung ya, nanti konteksnya satu lagi. Ada lagi yang lain cukup ya? Kan satu lagi. Sebenarnya yang sudah diuji ini kan formilnya Pak, materialnya belum diuji oleh pengadilan. Artinya Peggy ini belum membuktikan bahwasannya dia bersalah atau tidak. Hanya tata cara yang dilakukan Polri dalam penangkapan Peggy atau tersangka ini dipersoalkan. Lantas kemudian ke depan apa yang akan dilakukan Polri strateginya dalam rangka memenuhi persyaratan formil yang dipersoalkan hakim itu? Konteksnya nanti sama Polda Jawa Barat ya. Namun dalam artian Polda Jawa Barat sudah tunduk dan patuh pada putusan. Ya. Silakan yang lain, udah cukup ya, saya rasa. Agak keras guys. Baik rekan-rekan, untuk hal tersebut ya kami sampaikan. Polda Sumut, Bapak Kapolda Sumut sudah menyampaikan press conference hari ini bekerja sama dari semua stakeholder, ya, termasuk juga jauh sebelumnya dengan Dewan Pers telah ditetapkan 2 tersangka, namun tidak terhenti sampai di situ. Dan tentunya landasan yang digunakan oleh Polda Sumut secara scientific crime investigation sudah dilaksanakan. Hari ini kami sampaikan juga tentu ini masih proses pendalaman terhadap dugaan ada pelaku-pelaku lainnya yang tentunya 4 yang awal diamankan, 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian kembali lagi Polda Sumut tetap melakukan langkah-langkah secara saintifik dan berkolaboratif ya, termasuk dengan teman-teman media. Terima kasih telah juga melakukan kontrol sosial kepada kami, sehingga kami juga mohon doa bekerja secara profesional dan tentunya menjadi informasi bagi semuanya bahwasanya pengungkapan ini dilaksanakan dengan landasannya scientific crime investigation dan kolaboratif. Itu rekan